Yo, halo semuanya, kembali lagi di channel LDGG DAK. Kali ini saya bakal lanjut lagi untuk dua creepypasta yang jarang dibahas bagian ketiga. Jadi kita langsung saja masuk ke video. Suatu hari di dunia Minecraft, Ray dan temannya Kemo Team sedang ada di dalam world mereka. Dan di situ Kemo Team memutuskan untuk turun, sementara Ray lagi asyik-asyik melihat di bagian atas dan kemudian ikutan turun juga. Oh ya, di bagian sini kemungkinan bakal saya skip karena ya panjang banget. Saat Ray lagi mining, ada tulisan akun 671 join the game dan akun 671 left the game. Itu yang membuat Ray merasa bingung. Lah, ini bagaimana bisa ada player yang bergabung tapi langsung keluar dari worldnya? Ini cukup aneh. Padahal kan biasanya player kan melakukan aktivitas seperti biasa, dan kalau udah bowling baru keluar. Nah ini baru masuk udah keluar pula. Aduh. Dikarenakan hari di Minecraftnya sudah malam, Ray memutuskan untuk tidur. Tapi saat dia tidur, tidurnya ternyata ngestak. Padahal biasanya kalau sudah ada biru-biru seperti ini, biasanya langsung bangun dan hari di Minecraft sudah pagi. Tapi ini kenapa loh Apa jangan bilang ketahui deh aku. Coba komen di bawah kalau misalnya ada yang misinformasi gitu loh. Saat Ray memasang crafting table, anehnya crafting table itu hilang dalam sekejap. Sontak ini membuatnya panik dan langsung membuat crafting table lagi, dan pas taruh hilang pula itu, mang. Oh ya, yang crafting table itu bukannya ada di dalam rumah itu, tapi yang ada di luar. Aduh, kalau misalnya ada yang bingung dan dikatakan hal itu langsung saja dia ingin buat yang baru, tapi ternyata crafting table-nya ada di sana. Tapi sekarang slotnya adalah 3. Mencurigakan. Ketika Ray sedang berada di luar, akun 671 bergabung ke world-nya, tapi ia malah keluar lagi. Ini dia keluar masuk. Dikiranya dia masuk ke world asing kayak. Gimana dong kalau seperti ini nih? Hal yang sama juga terjadi saat Ray sedang membuat sebuah markas, yang dimana akun ini masuk dan keluar. Jadi dia di apa? Lampu ketap-ketip, Di situ Ray sempat membenahi dulu rumah atau markasnya untuk kelihatan estetik aja. Dan lagi-lagi akun 671 masuk ke world-nya, tapi langsung keluar dalam sekejap. Ya dan lah, lu masuk keluar dikira disco. Saat Ray mulai membunuh hostile mob, akun 671 join lagi ke world-nya dan keluar lagi. Tapi situ Ray kemungkinan belum sadarkan hal itu karena dia masih fokus untuk membunuh semua hostile mob yang ada di sekitarannya. Saat Ray berada di dalam rumahnya, akun 671 kembali bergabung, tapi langsung keluar saat Ray sudah ada di dalam rumahnya lagi. Ini jangan bilang dia spam masuk dan spam keluar kali yo. Makanya dia bisa masuk, dan habis itu malah keluar lagi. Karena Ray telah di spam, Ray memutuskan untuk mengecat akun tersebut. Tapi ya akun itu baru saja left dari world-nya. Jadi ya mana mungkin akun 671 bisa membalasnya.
Tapi kemungkinan bakalan dibales sih catatan Ray ini, gitu loh. Di situ temannya memutuskan untuk keluar dari wardnya. Awalnya sih masih biasa saja, tapi tak lama kemudian, lah gabung pula. Waduh. Gimana ini? Dan karena hal itu, Ray memutuskan untuk ngechat lagi. Ya semoga aja akun 671 bisa membalas chatnya ini. Setelah mendekati tempat itu, ternyata akun 671 berada di sana. Tapi anehnya dia tidak bergerak sekaligus membalas chat dari Ray ini. Dan pas diperhatikan, ternyata skinnya ada skin Steve biasa, tapi bagian tangannya tuh berwarna hitam, sama matanya juga hitam, yang bisa diartikan kalau matanya ini sudah rata. Waduh. Saat mereka sedang berjalan-jalan, mereka menemukan sebuah pohon. Tapi pohon ini tidak ada daunnya, alias gundul dah ini pohon lama-lama ya. Tapi bukan hanya itu, mereka menemukan sebuah struktur yang sepertinya adalah tempat pemakaman. Dan di situ mereka sempat ngeliat dulu di bagian luarnya, sebelum akhirnya mereka nekat untuk masuk ke bagian dalam situ. Dan di yang lahat itu ada api. Dan terus di sebelahnya itu kemungkinan ada, itu ada cobweb. Di situ mereka sempat ngecek lagi. Sebelum mereka masuk ke tempatnya kayak gereja itu, tiba-tiba hati di Minecraftnya malah menjadi malam. Padahal mereka tidak menggunakan set time. Jadi siapa coba itu yang mengubah wordnya menjadi malam? Saat mereka masuk ke bagian dalam, di situ mereka menemukan ada sebuah buku di situ. Dan kemudian kayaknya mau baca deh. Maklum. Ketika mereka sedang berada di ruangan lain dan mereka ingin keluar, ternyata ada bedrock yang membuat mereka tidak bisa keluar. Di situ mereka panik. Dan ya, bedrock mana bisa dihancurkan. Jadi agak impossible untuk bisa menghancurkannya. Tapi ternyata itu salah. Mereka sudah ada di game mode adventure, sehingga mereka tidak bisa menghancurkan semua blok. Bahkan di audit sekalipun juga tidak bisa. Apalagi coba? Yang lainnya mana bisa gitu. Ini yang membuat mereka sering pukulan. Gak tahu mengapa mereka bisa terjebak di ruangan itu. Sampai tiba-tiba akun 671 menembus tembok. Dan dia mengatakan, "No, I do this world. Do not go into this world forever, so that I'm behind you." Lalu kemudian dapat tulisan, "You are about to be cremated." Dan seketika mereka langsung saja terkick dari world tersebut. Yang padahal itu adalah server mereka sendiri. Ada rekaman dari seorang player yang kita sebut saja dia dengan sebutan Rocky. Saat itu Rocky baru saja habis dari petualangannya dan ingin pulang ke rumahnya. Namun di tengah petualangannya, dia menemukan sesuatu, yaitu adanya sebuah lilin, tetapi warnanya bukan lilin pada umumnya yang ada di Minecraft. Warnanya berwarna merah dengan tulisan dead. Jadi itu adalah dead candle atau
lilin yang mematikan. Di situ dia bingung, kenapa ada dead candle di sini, padahal dia belum mendapatkan candle sama sekali. Karena kepikiran untuk membuat base di dekat dead candle, Rocky memutuskan untuk membuatnya di sana. Setelah bekerja keras, akhirnya base-nya pun jadi. Dan dia saat itu kemudian mulai mencabut sebentar, dan dia memutuskan untuk menaruh bed. Tapi anehnya, bednya tidak ada di inventory. Ini membuatnya jadi bingung. Padahal dia membawa bed tersebut di base pertamanya. Karena menurutnya ada hal yang aneh, dia memutuskan untuk berpetualangan sebentar guna mencari domba. Kayaknya malam harinya, saat ia keluar dari rumahnya, ia melihat ada Flint and Steel di samping dari dead candle. Hal itu yang membuat Rocky lantas masuk kembali ke rumahnya. Karena dia benar-benar takut karena ada Flint and Steel di dead candle. Di situ Rocky menyalakan candle itu, dan ya, ada sebuah tengkorak yang ada di bawah dari dead candle itu. Rocky lantas menutup kedua pintunya, padahal dia masuk lewat pintu yang ada di sebelah sini. Ketika dia keluar lagi dan nggak sengaja menekannya, terdapat tulisan "I know of you so dead inside." Tapi yang terjadi adalah dia menghilang. Tidak ada yang tahu kemana Rocky menghilang, dikarenakan dekodanya berakhir. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk 2 creepypasta yang jarang dibahas bagian ketiga. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan bye-bye.